Kulik karena pajak tidak pelik. Halo kawan pajak, apa kabar? Berjumpa lagi di program SIP Elite seputar info perpajakan 653. SIP Elite merupakan program informasi KPP Pratama Blitar di berbagai channel yang hadir memberikan pengetahuan dan juga informasi menarik seputar perpajakan. Masih bersama kami, hari ini penyuluh KPP Pratama Blitar dengan saya Ika, dan kali ini masih ditemani oleh rekan kerja saya yang cantik-cantik, ada Kak Asmi dan juga Kak Melisa. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Asmi. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Melisa, penyuluh dari KPP Pratama Blitar. Nah, sudah kenalan ya. SIP Elite kali ini akan membahas tentang serba-serbi pengusaha kena pajak. Jadi kita akan kupas tuntas seputar pengusaha kena pajak ini. Nah, ada apa? Bagaimana? Nah, ayo kita simak bersama. Nah, tugas kami ya, tiap hari itu biasanya kita jaga helpdesk. Ketika di helpdesk, seringkali kita mendapatkan pertanyaan dari wajib pajak seputar PKP. Apa sih itu PKP? Terus bagaimana? Atau apa kaitannya dengan PPN? Nah, kita akan tanya ke Asmi nih ya. Nah, Kak Asmi, apa sih sebenarnya PKP itu dan bagaimana kaitannya dengan PPN itu, Kak Asmi? Baik Kak Ika, kalau PKP ini menurut Per 04 tahun 2020 adalah pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Nah, kemudian untuk PPN sendiri ini adalah barang atau jasa yang dikenakan pada setiap jalur distribusi yang dilakukan penyerahannya di dalam daerah pabean ataupun di luar daerah pabean yang diatur menurut undang-undang. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya PKP ini lebih ke statusnya ya, melekat ke wajib pajaknya gitu ya Kak Asmi ya, melekat ke wajib pajaknya bahwasannya wajib pajak yang berstatus sebagai PKP maka dia berhak dan wajib untuk memungut atas penyerahan barang atau jasa kena pajak gitu ya Kak Asmi ya, baik di dalam atau di luar daerah pabean. Iya benar. Nah, lalu apa saja sih keuntungan kalau wajib pajak itu menjadi PKP Kak Melisa? Jadi Kak Ika, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan baik dari segi wajib pajak maupun dari segi kita ya sebagai fiskus ketika wajib pajak ini PKP. Yang pertama tentunya karena dia sudah PKP, pastinya secara perpajakan dia sudah dianggap sudah teratur, sudah sistematis seperti itu. Sehingga kredibilitas dia sebagai seorang wajib pajak karena sudah jadi PKP ini menjadi meningkat. Nah, ketika kredibilitasnya itu meningkat, dia kan jadi orang makin senang nih kalau mau transaksi sama dia. Ini udah jelas nih secara perpajakan sudah teratur seperti itu ya. Selain itu juga beban produksi dan investasi itu akan dijatuhkan kepada konsumen akhirnya. Jadi karena bisa mengkreditkan pajak masukan ini tadi, jadinya kan dia hanya akan memungut pajak sesuai dengan yang memang dibebankan kepada konsumen akhir. Berarti dia sudah tidak terlalu terbebani dengan adanya PPN seperti itu ya. Sedangkan dari segi perpajakannya sendiri, dari segi kita sebagai fiskus tentu saja ada pertambahan pemasukan dari PPN itu sendiri. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ketika wajib pajak itu menjadi PKP ya Kak Melisa, jadi yang wajib pajak itu baik orang pribadi ataupun badan, dia secara kredibilitas akan meningkat karena yang namanya PKP pasti sudah sistematis dan pasti sudah terdaftar di kantor pajak gitu ya. Iya, jadi ketika sekali. rekanan mau bekerja sama dia tidak ragu lagi karena sudah dijamin ya Kak Melisa. Iya benar sekali. Selain itu ada tambahan nih kelupaan. Ini yang biasanya alasan kenapa orang-orang walaupun belum memenuhi PKP pengen PKP, tentunya jadi bisa bertransaksi dengan instansi pemerintah. Seperti itu ada nilai plusnya ya. Iya betul sekali. Iya, jadi kita selalu menghimbau untuk kepada instansi pemerintah ya, kalau mau cari rekanan yang PKP biar bisa menerbitkan faktur pajak. Artinya nanti bisa
memperhitungkan ya pajak masukan dan juga pajak keluarannya. Seperti yang kita tahu PPN ini maksud saya, nah ini kan dibebankan kepada konsumen akhir. Nah ketika wajib pajak ini berstatus PKP, maka beban PPN-nya tadi bisa dibebankan langsung ke konsumen ya. Iya betul sekali. Dan juga bisa memperhitungkan kredit pajaknya atau pajak masukannya. Nah ketika yang bersangkutan ini atau wajib pajak ini tidak PKP, maka beban PPN-nya akan misalkan membeli barang, akhirnya dia yang menanggung ya Kak ya, dan tidak bisa mengkreditkan, tidak bisa mengklaim gitu ya. Oke, baik. Nah, kita tadi sudah tahu apa itu PKP, terus kemudian bagaimana kaitannya dengan PPN, terus siapa saja sih sebenarnya Kak Asmi yang bisa menjadi PKP? Iya Kak Ika, sebenarnya untuk menjadi PKP itu sebenarnya tidak dibatasi ya. Semua wajib pajak boleh kalau misalnya dia memang sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai PKP. Namun di undang-undang itu sudah diatur bahwa terdapat batasan mana wajib pajak yang menjadi wajib PKP, mana yang belum wajib PKP. Nah, untuk wajib pajak yang wajib PKP itu diatur apabila wajib pajak tersebut dalam 1 tahun sudah memiliki omset di atas 4,8 miliar. Nah, terus bagaimana dengan wajib pajak yang masih pengusaha kecil atau UMKM gitu ya istilahnya. Nah, itu mereka boleh memilih. Jika memang mereka memiliki kepentingan atas usaha mereka untuk menjadi PKP, maka mereka harus melakukan pengajuan permohonan untuk digugurkan menjadi PKP. Nah, contoh kecilnya seperti ini Kak Ika. Misalnya kalau dia itu pedagang emas kecil gitu. Karena emas ini adalah barang kena pajak, maka si pedagang itu tadi berapapun omset yang sudah diperoleh dia tetap harus wajib PKP begitu. Oke, jadi sebenarnya semua wajib pajak ya yang punya NPWP terdaftar di sistem kita bisa menjadi PKP ya. Nah, namun ada syaratnya nih, ada yang wajib, ada yang tidak wajib, gitu ya Kak Asmi ya. Nah, yang wajib ini yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Kemudian yang tidak wajib adalah memiliki omset di bawah 4,8 miliar tapi dia sanggup sanggup menjalankan hak dan kewajiban sebagai PKP ya. Jadi nanti menjalankan administrasinya dan segala macam. Kalau dia oke nih sanggup, berarti boleh ya mendaftar sebagai PKP gitu ya. Dan ada satu lagi yang memang diatur dalam undang-undang, apapun yang terjadi dia wajib PKP. Seperti misalnya pedagang emas gitu ya. Meskipun di bawah 4,8 miliar dia wajib tetap PKP. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah dikasih spill sama Kak Asmi ya. Jadi siapa aja yang boleh jadi PKP. Ternyata semua wajib pajak itu sebenarnya boleh dan bisa jadi PKP. Nah, apa saja syaratnya? Yang orang pribadi dulu deh, saya tanya Kak Melisa. Apa sih syaratnya untuk orang pribadi menjadi PKP? Syaratnya apa? Nah, jadi Kak Ika, syarat untuk orang pribadi atau OP biasanya kita singkatnya ya untuk menjadi PKP itu adalah dengan menyampaikan permohonannya. Jadi permohonannya ini secara tertulis bisa disampaikan ke KPP terdaftar seperti itu. Nah, dari permohonan ini tadi harus dilampiri beberapa berkas. Salah satunya adalah fotokopi KTP atau itu untuk orang Indonesia ya, untuk WNI. Tapi kalau misalkan dia WNA, dia bisa pakai fotokopi paspor atau kitas atau kitab kartu izin tinggal tetapnya. Nah, selain itu juga dia harus membuat surat pernyataan nih bahwa memang ada kegiatan yang memang bisa untuk dia dikukuhkan sebagai PKP, dia ada kegiatan usaha yang bisa dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu juga memberikan lokasi tempat di mana dia berusaha seperti itu ya. Karena di survei PKP itu nanti kalau PKP diajukan dia selalu ada surveinya. Nah, kita akan nyurvei nih memang benar ada kegiatan usaha atau tidak. Nah, selain itu juga harap diperhatikan nih Kak Ika, apa aja yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Salah satunya wajib pajak tersebut sudah harus lapor SPT tahunan minimal 2 tahun terakhir seperti itu. Selain itu juga sudah bebas dari tunggakan atau utang pajak. Kalaupun memang ada, segera dibayar seperti itu ya. Nah,
untuk PKP ini sendiri, nanti permohonan PKP-nya paling lama 1 hari harus segera disetujui gitu untuk permohonan PKP. Nah, tapi permohonan PKP ini sendiri tidak berdiri sendiri. Jadi ada yang namanya permohonan aktivasi akun PKP. Nah, permohonan aktivasi akun PKP ini dilakukan setelah wajib pajak ini sudah jadi PKP. Nah, jadi nanti ada permohonan aktivasi akun PKP dan juga permohonan sertifikat elektronik. Nah, gunanya apa sih aktivasi akun PKP ini? Tentu aja biasanya kalau wajib pajak pengen jadi PKP, dia itu butuh menerbitkan faktur pajak. Nah, kalau misalkan akun PKP-nya masih belum diaktifasi, nah walaupun sudah PKP, wajib pajak ini masih belum bisa menerbitkan faktur pajak, seperti itu. Nah, sehingga penting sekali setelah PKP, maksimal 3 bulan setelah PKP sudah harus mengaktifkan akun dan juga memiliki sertifikat elektronik. Oke. Tapi kalau misalkan saat pengajuan itu permohonan PKP langsung aktivasi boleh Kak Mel? Boleh sekali. Jadi memang kita anjurkan ya seperti itu karena banyak kan nih takutnya nanti lupa sudah dapat sertifikatnya, sertifikat apa sih nyebutnya? Status PKP-nya? Iya, surat keterangan PKP, surat pengukuhan SPPKP-nya itu ya. SPPKP-nya sudah dapat tapi ternyata belum mengaktifkan. Nah, ini fatal banget karena apa? Ketika wajib pajak sudah PKP, ini nanti dia otomatis punya kewajiban lainnya seperti kewajiban lapor tiap bulannya seperti itu. Jadi memang biasanya kalau di KPP Peraturan Blitar ya, ini pasti diminta langsung mengaktifkan akun PKP dan sertifikat elektronik seperti itu Kak Ika. Satu paket ya? Iya betul. Ya nanti sekali datang aja. Iya benar banget. Nah begitu kan pajak. Jadi misalnya nih ada yang lagi lihat podcast kita, kemudian dia kebetulan orang pribadi dan sedang mempertimbangkan apakah saya akan jadi PKP atau tidak ya. Nah, tadi seperti dijelaskan Kak Melisa, untuk orang pribadi jadi ada beberapa tahapan, 3 ya kurang lebih ya. Yang pertama pendaftaran sebagai PKP, kemudian yang kedua aktivasi akun PKP, dan yang ketiga adalah permohonan sertifikat elektronik. Nah ini kita anjurkan untuk satu paket aja nih kawan pajak ya, sekalian gitu loh ya. Jadi datang langsung ke kantor pajak, kemudian silakan mengisi formulir, kemudian melengkapi persyaratan yang ada, sekaligus nanti mengajukan aktivasi akun. Nah nanti setelah akun PKP-nya oke nih, sudah dikabulkan, nanti akan ada proses namanya survei. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwasannya usaha kawan pajak ini memang benar nih, wujudnya ada gitu ya. Nanti petugas kita akan datang ke sana, kalau memang sudah ternyata benar nih ada usahanya, nanti kita akan aktivasi akun, kemudian menerbitkan sertifikat elektronik agar selanjutnya kawan pajak bisa melaksanakan kewajiban administrasi yaitu pelapor. Begitu ya Kak Melisa? Betul sekali. Betul sekali. Nah, tadi sudah orang pribadi ya. Tadi sudah kita kupas nih bagaimana caranya. Kalau untuk yang badan gimana nih Kak Asmi? Iya Kak Ika, kalau misalnya untuk NPWP badan sebenarnya hampir sama sih dengan NPWP orang pribadi. Cuman karena ini badan, otomatis ada tambahan lampiran yang harus disertakan. Oke. Yang pertama adalah apabila badan ingin dikukuhkan menjadi PKP, dia harus melampirkan seluruh fotokopi NPWP dan KTP seluruh pengurus, direktur dan pengurus yang namanya terdapat dalam akta pendirian badannya. Oke, baik. Kemudian juga melampirkan fotokopi akta pendiriannya. Kemudian beda lagi, misalnya cabangnya juga mau dikukuhkan menjadi PKP, maka nanti yang dilampirkan adalah akta pendirian badannya serta fotokopi NPWP dan KTP untuk kepala cabangnya. Cabangnya, baik. Iya. Dan ada tambahan ketentuan juga sama untuk seluruh pengurus yang ada di badan itu. Apabila badannya mau dikukuhkan menjadi PKP, maka harus melaporkan SPT tahunan minimal 2 tahun berturut-turut dan bebas dari tunggakan. Oke, begitu. Jadi ada tambahan ya, kurang lebih sama ya. Tadi yang belum saya rekap, harus sudah lapor SPT tahunan terakhir dan juga tidak memiliki tunggakan pajak. Untuk badan ada tambahannya karena ini badan usaha, tentu harus melampirkan
namanya akta pendirian ya, Iya. akta pendirian dan juga fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus yang namanya tercantum di dalam akta tersebut. Nah, kalau untuk badan ada tambahannya yaitu fotokopi KTP dan juga NPWP Akta pendirian. cabangnya ya. Iya, kalau cabang. Kalau cabang seperti itu. Kalau untuk prosesnya, prosedurnya sama ya. Dan tetap kita ingatkan untuk langsung datang aja ya. Prosesnya sekalian aja. Jadi pendaftaran sekaligus aktivasi dan permohonan sertifikat elektronik. Kak Melisa mau nanya nih, kalau misalnya wajib pajak baik orang pribadi maupun badan sudah dikukuhkan menjadi PKP, apakah dia selamanya akan jadi PKP? Nah, bagus nih pertanyaannya Kak Ika. Jadi wajib pajak tentu saja punya pilihan Kak Ika untuk tetap jadi PKP atau tidak, karena kan bisa saja yang namanya usaha dia pasti ada naik turunnya. Betul. Mungkin di satu titik wajib pajak ini sudah tidak sejaya dulu sehingga beliaunya sudah memiliki omset di bawah 4,8 miliar seperti itu misalkan, ataupun misalkan ini ada kalau CV atau badan atau PT yang mungkin biasanya dulu rekanan dengan pemerintah kemudian sudah nggak dapat lagi nih istilahnya seperti itu, kan mereka akhirnya pasti harus keluar atau mencabut si PKP ini. Nah, bisa sekali mencabut PKP. Caranya gampang banget dengan mengajukan permohonan dan juga surat yang menyatakan bahwa memang usahanya sudah memiliki omset di bawah 4,8 miliar seperti itu. Nah, permohonan dan surat-surat tersebut nanti bisa dimasukkan langsung ke KPP terdaftar. Nah, bisa dengan datang langsung ke tempat TPT ya, tempat pelayanan terpadu kita di TPT, memasukkan berkas ke TPT, atau bisa juga dikirimkan melalui pos atau kurir tercatat ya, bukan Gojek seperti itu. Jadi harus ada resinya yang dijadikan patokan kita kapan permohonan tersebut dikirimkan seperti itu. Nah, untuk pencabutan PKP ini sendiri nanti ada jangka waktunya. Berapa lama itu? Jangka waktunya itu 6 bulan. Jadi memang harus ada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemeriksa di KPP Pratama Blitar ya, kalau di KPP kita. Jadi di KPP terdaftarnya pasti harus diperiksa terlebih dahulu mengenai permohonan pencabutan. Nah, maksimal 6 bulan. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan ini nanti wajib pajak sudah pasti sudah dapat surat keputusan. Nah, lalu apa yang dilakukan sebelum surat keputusan keluar? Jadi wajib pajak tetap harus melakukan pelaporan sih ya Kak Ika. Jadi jangan sampai nanti nunggu 6 bulan belum sampai keputusan belum keluar, kena denda karena sudah tidak laporan lagi seperti Rasanya itu. karena sudah diajukan terus jadi nggak lapor gitu ya? Iya betul sekali. Jadi memang itu yang kita hindarkan ya, soalnya kan lumayan juga ini. Apalagi ketika mau mencabut PKP biasanya usahanya memang sudah tidak jalan lagi atau sudah turun omsetnya 500.000 per bulan, itu kan lumayan banget ya Kak Ika. Iya, takutnya diabaikan gitu ya karena Iya. merasa udah mungkin adminnya aja udah keluar gitu ya. Iya betul sekali. Nah ini nanti lah mungkin kawan pajak kemudian bertanya-tanya juga nih, gimana kalau sampai di atas 6 bulan kok saya masih belum dapat keputusan? Iya, jadi jangan khawatir untuk wajib pajak nanti apabila dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan tetap belum dapat keputusan maka akan dianggap diterima. Dan KPP terdaftar wajib menerbitkan surat pencabutan PKP-nya maksimal sebulan setelah jatuh tempo dari permohonan itu tadi Kak Ika. Jadi nggak selamanya ya Kak Mel ya? Iya betul sekali. Jadi itu kalau pajak gak usah khawatir ya. Kalau misalnya sudah daftar PKP nih, biasanya sering tuh yang terjadi di KPP kita ya. Iya. Ternyata dia adalah rekanan pemerintah. Kemudian dia nggak lagi nih jadi rekanan pemerintah gitu kan, atau bahkan usahanya nggak jalan lagi, CVPT-nya sudah tutup, sudah bangkrut. Nah seperti itu kawan pajak bisa mengajukan permohonan pencabutan PKP ya. Cukup dengan melakukan permohonan, kita sudah ada format suratnya ya Kak ya. Iya, Sudah betul baku sekali. format surat kita itu semuanya sudah baku untuk permohonan ya. Nah kemudian dilampiri dengan surat pernyataan yang kaitannya dengan kondisi kawan pajak, apakah tidak ada kegiatan usaha, apakah karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, nah seperti itu. Kemudian silahkan diajukan ke KPP, bisa diajukan secara langsung nih ya ke loket atau
misalnya mengirimkan formulir tersebut melalui pos atau kurir tercatat gitu ya. Kemudian kami akan proses ya, tentu melalui proses penelitian dulu. Nah, ini maksimal 6 bulan nih. Kalau misalkan 6 bulan belum dapat keputusan, artinya kita wajib menerbitkan, wajib menerima gitu ya. Nah, wajib menerima. Nanti kan pajak bisa konfirmasi ke kantor, kok saya sudah 6 bulan lebih belum dapat surat keputusan nih gitu kan. Nah, kalau misalkan itu terjadi ya, jarang sih sebenarnya terjadi. Nah, itu kawan pajak mengingatkan aja ke KPP, nanti kami akan menerbitkan suratnya paling lama 1 bulan setelah jatuh tempo berakhir. Jadi jangan khawatir, PKP ini tidak selamanya ada jalan keluarnya ketika memang kawan pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP lagi. Kawan pajak tadi kita sudah kenalan ya apa itu PKP, kemudian bagaimana kaitannya dengan PPN, bagaimana tata cara pengajuannya, siapa aja sih yang bisa atau boleh mengajukan PKP. Nah, bisa juga ternyata dicabut tidak selamanya. Kita berarti sudah bahas nih ya segala sesuatu yang terkait dengan PKP. Tapi sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, barangkali ada yang mau disampaikan nih Kak Asmi, boleh menambahkan? Ya Kak Ika, jadi karena PKP ini tuh sebenarnya boleh melalui permohonan apabila wajib pajak itu merasa siap untuk menjalankan segala kewajiban yang harus ditunaikan sebagai PKP, maka wajib pajak tersebut harus berkomitmen penuh. Karena PKP ini lumayan menambah ya kewajibannya selain sebagai dia berperan sebagai wajib pajak biasa. Setiap bulannya wajib pajak itu harus memungut PPN, menerbitkan faktur pajak, dan juga yang penting adalah melaporkan SPT masa PPN-nya. Pembayaran bisa Iya. Ya, dari dipungut, dibayar, dibuatkan faktur, kemudian melaporkan SPT masa PPN-nya. Nah, perlu perhatian kepada para wajib pajak yang sudah berstatus PKP untuk jangan sampai terlambat menyampaikan SPT masa PPN-nya atau bahkan lupa ya. Itu di sini di Blitar kebetulan banyak sekali kasusnya seperti itu ya Kak Ika. Karena apabila wajib pajak yang sudah PKP tapi terlambat atau tidak menyampaikan SPT, maka dendanya sebesar 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Iya, bisa dibayangkan ya apabila wajib pajak itu 1 tahun tidak melaporkan SPT masa PPN, maka 500 dikali 12 gitu. Sudah 6 juta gitu. Dan ini juga perlu diperhatikan, meskipun di bulan itu wajib pajak tidak melakukan penyerahan BKP maupun JKP, dia tetap wajib lapor SPT masa PPN. Iya. Jadi kan kadang wajib pajak itu kan merasa berpikirnya seperti ini, oh di bulan ini saya nggak ada penyerahan apa-apa, nggak ada transaksi apa-apa, saya nggak lapor nggak apa-apa kan. Gitu. Jadi perlu diperhatikan juga wajib pajak untuk lapor ya, ada atau tidak ada transaksi itu tetap harus lapor. Jadi makanya kita sering kalau di Helbes itu ada yang konsultasi mau PKP gitu. Biasanya kita kasih unjangan dulu ya. A sampai Z terkait dengan PKP. Pak, Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu PKP ini nanti konsekuensinya A, B, C, D, E gitu kan. Sebenarnya Bapak belum wajib, tapi Bapak boleh kalau mau asalkan sanggup dengan konsekuensi atau persyaratannya ya tadi. Sanggup nggak nih Pak kira-kira kalau misalkan sudah jadi PKP harus laporan setiap bulan, karena kalau nggak laporan nanti dendanya 500.000. Wah, seperti itu. Kalau misalkan BP-nya oke, biasanya silakan. Kalau misalkan mau daftar sebagai PKP, karena itu tadi PKP ini cukup membebani secara administrasi ya. Kalau misalkan untuk pemungutan dan pembayaran semuanya sudah jelas gitu kan, dan wajib pajak nggak perlu khawatir kayak ini menambah beban pajak, tidak, karena kawan pajak ini kalau sebagai PKP sebenarnya sebagai perantara aja ya. Iya betul. Perantara, makanya namanya pemungut aja, memungut dari rekanan yang mana dia adalah konsumen ya, konsumen di bawahnya ya, atau konsumen akhir yang dia sebenarnya dialah yang membayarkan PPN-nya. Iya betul sekali. Tapi kadang-kadang juga ada wajib pajak yang kurang aware juga implikasi lain dari PKP nih Kak Ika. Jadi misalkan nih ada wajib pajak, kadang-kadang saya pernah ketemu juga agak unik memang dia PKP karena kok yang lainnya PKP
PKP seperti itu. Ikut-ikut aja. Iya, betul sekali. Lalu beliau ingin ikut bertransaksi dengan pihak tertentu dan dia menganggap semua yang bertransaksi dengan pihak itu harus PKP seperti itu. Gitu. Karena asumsi pribadi aja. Iya, betul sekali. Nah, itu yang berbahaya ya Kak Ika. Soalnya kan ketika seseorang itu PKP, beliau kan wajib memungut memungut PPN dari konsumennya. Nah, apabila konsumen dari wajib pajak ini ternyata konsumen akhir, nah otomatis kan nanti dia yang harus mungut semuanya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ketika dia harus mungut semuanya, berarti kan ada harga yang bertambah. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang betul mungkin sekali. kadang-kadang kurang kurang aware di situ. Jadi ketika seseorang itu PKP, otomatis harga barang yang dijual ditambahkan bertambah. PPN. Iya, karena bertambah PPN itu. Artinya Jadi semakin mahal. betul sekali. Jadi mungkin kawan pajak kadang-kadang mengira, loh saya ketika PKP kok laba saya menjadi sedikit, padahal seharusnya sih tidak. Tetapi jadi jangan sampai PPN itu menggerus labanya. PPN itu menambahkan tambahan harga dari suatu barang ya. Jadi bukan jangan sampai kemudian tidak diperhitungkan jadinya menggerus si laba itu tadi. Jadi mengambil porsi laba. Iya, betul sekali. Cuma mungkin ketika seseorang itu PPN padahal PKP nggak mau saya, padahal beliaunya masih usaha kecil. Nah, mungkin daya saing dengan penjual lainnya, dengan saingannya dia itu akan turun daya saingnya karena apa? Yang sana kan belum PKP, jadinya lebih murah jualannya, sedangkan yang di sini sudah PKP jadinya lebih mahal. Jadi seharusnya saingannya itu kayak Indomart, Alfamart, mohon maaf saya menyebutkan merek seperti itu yang memang mereka kan PKP ya. Kenapa harganya di sana lebih mahal? Karena ada PPN-nya. Nah, ketika dia masih UMKM tapi kemudian sudah memutuskan PKP, ya nanti jadinya saingannya dia bukan UMKM lainnya tapi jadi kayak Indomaret, Alfamart seperti itu. PKP lainnya. Iya, betul, PKP lainnya. Usahanya sudah settle gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi itu yang salah satu pertimbangan lainnya kalau misalkan menjadi PKP, artinya kawan pajak memungut PPN ya. Ini tidak hanya tujuan awalnya, misalnya nih yang banyak nih Kamel, Kak Asmi ya, misalkan dia mau PKP karena mau jadi rekanan pemerintah, ya kan? Nah terus kemudian dia sebenarnya juga jual barang atau jasa kepada masyarakat. Betul sekali. Terus dianggapnya itu karena dia butuhnya sama instansi pemerintah, di PPA-nya cuma buat sama pemerintah aja, gitu kan ya? Penerbitan fakturnya hanya ketika diminta sama instansinya, sama instansi pemerintah. Itu adalah persepsi yang salah. Jadi ketika kawan pajak menjadi PKP, artinya ke semua yang dia jual barang atau jasanya itu harus dikenakan PPN seperti yang dijelaskan Kak Melisa tadi gitu ya. Nah itu implikasi lainnya adalah akhirnya harga barang kawan pajak jadi lebih mahal karena harga barang semua kemudian harus ditambahkan dengan PPN. Artinya kalau misalkan dia mungkin laba marginnya sedikit gitu kan, lawan usahanya banyak gitu kan, terus jadi ada persaingan harga di situ ya kan, ada persaingan harga di situ. Udah siap belum kawan pajak yang PKP ini untuk persaingan harga? Artinya ada penambahan, namanya juga pajak pertambahan nilai ya, itu ada penambahan di situ. Jadi harga barang yang biasanya dijual ya, terus kemudian ditambahkan dengan PPN-nya seperti itu. Jadi tolong pertimbangkan dengan baik gitu ya. Tapi ini khusus untuk UMKM ya Kak. Ya, Jadi kalau memang sudah di atas 4,8 miliar ya tidak ada pilihan untuk saya nggak mau jadi PKP dong, nggak ada, karena memang ada bukan UMKM lagi seperti itu ya Kak Ika. Betul. Tadi di awal kan sudah dijelaskan Kak Asmi tadi ya, bahwasanya batasannya adalah 4,8, dimana kalau misalkan kawan pajak omsetnya di atas 4,8 mau nggak mau memang harus PKP, baik nanti secara permohonan atau secara jabatan gitu ya. Kadang-kadang mungkin informasinya nggak sampai, terus akhirnya setelah diawasi ya sama AR, saya diketahui di situ omsetnya sudah lebih dari 4,8. Omset ya kawan pajak, bukan keuntungan gitu ya. Betul. Jadi peredaran usahanya misalnya nih memang harga barangnya mahal-mahal nih gitu kan, jadinya omsetnya nih barangnya nggak terlalu banyak, tapi omsetnya udah di atas 4,8. Itu meskipun marginnya sedikit banyak itu tidak pengaruh, harus tetap
PKP. Jadi bukan berarti harus jualan banyak dulu ya, tapi omsetnya ya kayak orang jualan kapal laut. Nah, itu kan jualan satu pasti sudah di atas 4,8. Jadi jangan disamakan kayak, "Loh, saya baru jualan satu, itu teman saya yang toko kelontong udah jualan ribuan kok belum PKP." Tidak seperti itu ya. Betul. Jadi apa namanya? Patokan kita adalah hoax. Ya, betul sekali ya. Oh ya, tambahan lagi. Buat para PKP yang khusus rekanannya hanya instansi pemerintah tok, dia nggak jual ke masyarakat umum gitu ya. Untuk terkait ketertiban upload faktur maupun lapor SPT masa PPN itu ya silahkan jalankan sesuai ketentuan perpajakan. Jangan menunggu instansi pemerintahnya atau rekanannya membayar dulu gitu loh. Biasanya kadang-kadang seperti itu ada. Iya, saya juga ketemu beberapa kayak gitu. Kenapa Pak? Ternyata belum katanya, "Loh kan belum dibayar sama rekanannya." Saya juga bingung ini aturan. Siapa yang ngajarin? Jadi mungkin kita mengingatkan lagi ya, kapan sih gitu kan saat PKP itu wajib menerbitkan faktur pajak. Kita nanti biasanya juga kita udah jelaskan ya di awal ya, saat penyerahan ya, kemudian saat apa namanya sesuai kontraknya gitu juga boleh ya. Jadi ada waktu-waktu di mana PKP itu wajib menaikkan kewajibannya, menerbitkan faktur pajak. Jadi memang harus tahu ya PKP ini kewajiban dia tuh apa aja sih, jangan sampai yang bukan kewajiban dia dijadikan kewajiban sama dia seperti itu ya. Iya, betul sekali. Karena ketika transaksi dengan instansi pemerintah, kan kawan pajak yang PKP ini pasti sudah menggunakan kode tertentu. Nah, kode itulah yang menjadi penanda nih, penanda bahwa memang dia bertransaksinya dengan pemungut sehingga tidak perlu lagi membayar PPN-nya seperti itu. Karena ketika seperti itu maka kewajiban membayar itu sudah lari ke instansinya ya Kak. Jangan sampai nanti kawan pajak tetap berpikir bahwa wah ini belum dibayar sama instansinya, lalu kemudian tetap menunggu instansi tersebut melakukan pembayaran untuk melaporkannya. Jangan salah, pokoknya kewajibannya cuma untuk menerbitkan saja, menerbitkan faktur. Setelah itu apabila faktur di masa itu sudah selesai diterbitkan semua, maka kawan pajak sudah bisa melaporkan SPT-nya. Nggak usah nunggu NTPN-nya dari instansinya ya, karena itu juga nggak akan direkam di SPT-nya Bapak Ibu. Sudah otomatis nanti ya. Dan juga gini Kak, harus hati-hati ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan ketentuan PKP dan PPN ini, terutama PPN ya, kawan pajak, ini semuanya sudah online. Tidak ada lagi yang manual gitu ya. Artinya ini semua sudah by system gitu kan. Artinya kawan pajak kalau misalkan terlambat atau lupa menerbitkan, nah nanti seperti apa gitu kan? Apakah dibuat manual dulu gitu kan? Nggak boleh ya, semuanya sudah by system. Artinya kawan pajak harus istilahnya memperhatikan kapan sih saya harus menerbitkan fakturnya gitu kan. Timelinenya itu tolong diperhatikan benar-benar, jangan sampai ternyata misalnya transaksinya Oktober dibuatnya di November, artinya kan terlambat. Terus saya mau buat faktur Oktober gimana? Ya nggak bisa gitu kan. Kalau misalkan sudah lewat batas waktunya, dia nggak bisa bikin faktur lagi, tidak bisa. Dan tidak boleh membuat faktur pajak manual karena tidak ada. Bahkan kalau misalkan terindikasi membuat faktur pajak yang tidak seharusnya, tidak sesuai ketentuan, itu bisa sampai ke proses pidana gitu ya. Jadi mohon berhati-hati. Kadang kan orang mikirnya ya udah karena nggak bisa menerbitkan faktur secara online, saya bikinlah manual gitu kan ya, mengide gitu kan ya. Cuman niatnya itu sebenarnya nggak jahat gitu ya, tapi sebenarnya itu nggak boleh, itu bertentangan dengan ketentuan dan bahkan sampai nanti bisa berimplikasi kepada pidana seperti itu. Baik, ternyata obrolannya lebih banyak itu ya, lebih seru ya tips and tricksnya ya terkait dengan PKP ini gitu kan, karena gampang-gampang tricky lah ya untuk PKP ini.
Dengan berakhirnya tambahan dari Kak Melisa dan juga Kak Asmi tadi, obrolan yang ternyata makin menarik ya seputar tips and tricks gitu, seputar PKP dan juga PPN, maka berakhir pula untuk sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kawan pajak masih membutuhkan informasi, ingin berkonsultasi dengan kami, Penyuluh KPP Pertama Blitar, ya terkait dengan PPN, PPH, atau segala macam keluh kesah perpajakannya, boleh ya datang langsung ke kantor pajak Blitar di hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur besar dan hari libur nasional di jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jam istirahat tetap buka. Kemudian kawan pajak juga bisa menghubungi Kering Pajak di 1.500-200. Ada website kami yang menyediakan informasi lengkap seputar perpajakan di www.pajak.go.id. Jangan lupa chat kami ya. Kayaknya chat itu adalah media yang paling mudah untuk berkomunikasi untuk saat ini di 081259418451 atau telepon di 0342816316 ya. Sampai jumpa di podcast Sip Elite kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.